Halo, jumpa lagi. Di video kali ini kita masih membahas mengenai teknik data mining ed3 ya, bagian yang keempat ya. Yang belum nonton bagian 1, 2, 3 silahkan ditonton dulu ya, supaya tahu benang merahnya ada di mana, karena ini menyangkut perhitungan yang saling sambung menyambung, berkesinambungan ya. Tidak usah lama-lama, yuk kita langsung saja. Kemarin kita sudah menghitung sampai gen cuaca ya, gen cuaca ya. Kemudian berarti kita selesai ya menghitung keseluruhan dari atribut-atribut yang ada ya, dari cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Nah, kemudian apakah yang harus dilakukan setelah itu? Ya, kita membuat rekapannya. Nah, perhitungan yang kemarin nah, ruwet ya. Nah, tidak tahu ringkasannya ya. Kita coba meringkas. Nah, kita membuat ringkasannya seperti ini ya. Jadi ini kita namakan perhitungan gen akarnya. Ya. Ini ada kolom ya, atributnya apa saja ya. Angin, kelembaban, temperatur, cuaca. Dan jumlah kasusnya totalnya ada berapa? 14. Ya, kemudian dari 14 kasus itu ya, berapa yang ya? Yang ya jumlahnya 9, yang tidak berapa? 5. Ya, 9 tambah 5 hasilnya berapa? Hasilnya nih ya, jumlah kasus S 14. Kemudian entropi ini kok dapat angka 0,94029, dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari perhitungan entropi waktu awal ini ya, 0,94029 entropi keseluruhan ya. Kemudian eh, kita masuk ke atribut angin ya, atribut angin ya. Nilainya kan ada dua, anginnya lemah atau kuat ya. Kita petakan dari tabel. Yang lemah itu jumlahnya 8 ya. Ini bisa dilihat tabel yang ini ya. Nah, bisa lihat tabel yang ini ya, lemahnya ada berapa. Atau kalau mau lebih jelas lagi yang ini ya, lemahnya kan 6 ya, 2 tidak, berarti totalnya ada 8 ya. Ini ya 8 terdiri dari 6 ya, 2 tidak. Jadi ada 8 total kasus yang anginnya bertiup lemah ya. Dari 8 kasus itu 6 diantaranya keputusan bermain bulannya ya, 2 tidak. Nah, kemudian yang kuat juga ya dipetakan ya, jumlah kasusnya 6, yang bermain bola 3 tidak 3. Nah, totalnya harus kembali lagi ketemu 14 ya. Ini kok dapat angka 9 dari mana? Jumlah atasnya 6 tambah 3. Ini dapat 5 dari mana? Atasnya 2 tambah 3. Nah, kemarin setelah kita menghitung entropi total, kita kan menghitung entropi dari masing-masing atribut ya. Atribut angin yang lemah entropinya berapa? Kita dapat angka 0,811. 0,811 itu yang mana? Nih, kita bukakan lagi ya. Ini ya, 0,811 anginnya, entropi yang anginnya lemah ya, 0,811. Nah, kemudian yang anginnya kuat, jumlah entropinya berapa nilainya? 1 ya. Mana 1? Yuk kita lihat angin. Ini ya, 1 angin kuat, entropinya 1. Nah, dapat angka ya 1, masukkan sini. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung apa? Gen ya. Gennya yang angin 0,049. Dapatnya dari mana? Perhitungan yang setelahnya ya, gen ya. Ini ya, gen angin 0,049 ya, tulis. Ya, tulis di sini. Ya, jadi nanti silakan ya, diteruskan untuk atribut yang lain, kelembaban, temperatur, cuaca
Ya, nanti dituliskan entropinya berapa, jumlah kasusnya berapa, dan hingga perhitungan gennya direkap semua. Nah, oke. Jadi kalau sudah, kita masuk ke pembahasan penentuan root node. Nah, penentuan root node-nya gimana? Ya, root node, root itu yang mana root? Root itu adalah yang ini ya, awal mula. Awal mula nih. Nah, mana nih? Nah, root node. Ini root node-nya suhu tubuh. Nah, di keputusan bermain bola, root node-nya yang mana root node-nya? Nah, ini yang akan kita cari tahu. Root node diambil dari gen yang nilainya paling besar dari masing-masing atribut. Ya, ini ada gen dari angin 0,049, gen kelembaban 0,1, gen temperatur 0,0, gen cuaca 0,2. Nah, di sini yang paling besar adalah yang 0,2. Maka inilah yang menjadi root node. Karena apa? Karena ini berbicara bahwa yang paling berpengaruh adalah atribut cuaca ya, daripada atribut yang lain. Maka ini dianggap sebagai root node. Nah, dan kita lihat nih kalau cuaca sudah menjadi root node, kita lihat hasil entropinya. Entropinya hasilnya berapa nih? Oh, kalau ada yang nilainya 0 seperti ini ya, atribut cuaca yang nilainya mendung, berarti ini bisa menjadi leaf node. Nah, leaf node apa leaf node? Ayo kita lihat. Flashback lagi leaf node. Leaf node itu yang keputusan akhir pelabelan ya. Nah, keputusan akhirnya apa ini? Kalau di sini bukan mamalia. Nah, kalau yang studi kasus yang kita kerjakan ini, leaf node-nya apa kira-kira ya? Leaf node-nya adalah keputusan bermain bolanya ya. Nah, dilabeli ya. Jadi ini mau ngomong ya, kalau cuacanya mendung ya, maka pasti bermain bola. Karena ada contoh kasus sebanyak 4 kali ya. Jadi itu semua ya, ringkasan dari pencarian gen akar ya. Gen akar ya, rootnya diambil dari atribut cuaca karena nilainya paling besar ya. Maka jadi root node, dan ada 3 atribut yaitu hujan, mendung, cerah ya. Nilainya ada 3. Nah, karena mendung sudah karena mendung nilainya 0, maka mendung ini sudah mengklasifikasikan menjadi satu keputusan yaitu ya. Ya, efeknya apa kalau ya? Tidak diperlukan lagi perhitungan ya. Karena apa? Suaranya sudah bulat nih ya. 4 ya semua kok. Nah, ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan nilai atribut yang lain yang hujan dan cerah? Ya, ini perlu dilakukan perhitungan kembali. Nah, perhitungannya seperti apa? Ya, yuk mari kita langsung saja ya. Jadi di sini kita gambarkan root node-nya ya. Root node-nya tadi ya, root node-nya kan cuaca. Ya, ini cuaca. Kemudian ada 3 atribut: hujan, mendung, cerah ya. Mendung tadi ya nilainya sudah 0 entropinya, maka sudah menjadi leaf node ya. Tulisannya ya. Ini kalau ada angka 1, ada 1 1 1 2 3 gimana? Ya, ini seperti bab ya. Bab pertama isinya ada heading yang kedua nih, ada 11, 1.2 dan 1.3. Yang 1.2 sudah terisi ya. Yang 11 dan 13 gimana? Ini nanti yang menjadi internal node ya. Internal node itu yang mana sih? Internal node ya. Internal node itu yang ini ya. Membuat rule lagi pertanyaan ya. Yang faktor apa lagi yang berpengaruh setelah cuaca kalau gitu ya. Ini yang akan kita cari ya. Oke, kita masuk ke pencarian internal node setelahnya ya. Kita mencari yang 1.1 dulu ya. Yuk kita langsung saja. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah menghasilkan rootnya yaitu cuaca ya, rootnya cuaca ya. Ini
tabelnya saya tampilkan lagi. Kemudian yang cuacanya mendung, ya cuacanya mendung ini kita hilangkan ya. Setelah dihilangkan hasilnya seperti apa? Ini ya. Nah, jadi yang minggu ya, yang nomor 3, 7, 12, 13 ini dihapuskan ya, karena sudah tidak termasuk perhitungan karena sudah mencapai target akhirnya ya, leave node. Nah, jadi kalau nomor 3, 7, 12, 13 dihilangkan hasilnya ya, hasilnya kita kan menghitungnya yang hujan dulu ya. Hasilnya ya, mendung dihilangkan kemudian disisakan yang hujan. Hasilnya gimana? Berarti yang terpakai kan nomor 4, 5, 6, 10, 14 ya. Hasilnya seperti ini ya. Nomor 4, 5, 6, 10, 14 ya. Ini saya ambil, saya taruh di sini. Nah, jadi kita akan menghitung internal node yang hujan dulu. Nah, ini ya di sini ya. Kemudian kita buat notasinya nih. Notasinya 3 positif, 2 negatif. Nah, ini ya, positifnya yang pink muda, yang tidaknya pink yang rada tua. Nah, jadi 3 plus 2 min ya. Ini atribut cuaca hujan. Nah, kemudian sama kita menghitung entropi keseluruhan ya. Kalau sebelumnya kan entropi S-nya kan dari total 14 data ya. Ini hanya dari total 5 data ya. Ya, perhitungan entropinya masih sama ya, masih sama. Ini 2 didapat dari yang negatif ya. 3 didapat dari yang positif ya. Ini ya. Dari notasi ini. Nah, sehingga mendapat angka entropi total ya, entropi total yang atribut cuacanya hujan yaitu 0,970 ya. Ingat ya, pembaginya 5 ya, bukan 14. Karena apa? Ini kita ya yang S-nya, kalau yang sebelumnya kan mana nih tadi? Jumlah kasusnya kan 14 ya, S-nya kan 14. Sekarang S-nya bukan 14 tapi 5 ya. Oke, nanti dapat angka menghitung entropi, kemudian kita lanjut menghitung atribut cuaca yang hujan ya, tapi ya yang atribut lainnya ya, anginnya lemah dan kuat. Kok bisa dapat lemah dan kuat ya, ini sama ya, yang tabel ini saya pindahkan lagi, saya copy 4, 5, 6, 10, 14 ya. Pindahkan di sini ya, 4, 5, 6, 10, 14. Tapi perhatikan, kita fokus ke kolom ya, atribut angin ya. S-nya kan ini cuaca hujan ya. Sekarang angin. Anginnya yang nilainya lemah dan kuat ya. Kita buat notasinya dulu nih ya. Notasinya ya, yang anginnya lemah ya, di S-nya cuacanya hujan, kita buat notasinya yaitu ini ya, saya ambil lagi 4, 5, 6, 10, 14, saya ambil lagi di sini ya. Yang kotak orange ini saya ambil nih, saya copy, saya pastekan di sini ya. Jadi lemah-lemah, kuat, lemah, kuat ya. Lemah-lemah, kuat-kuat, lemah, kuat ya, sama ya. Nah, kita notasikan dulu ya. Yang lemah berarti ada hasilnya 3 plus. Mana ini? Ini ya, 4, 5 dan 10 ya. Kemudian 0 min berarti apa? Yang anginnya lemah, ketika anginnya lemah ya, tidak ditemukan keputusan bermain bolanya, tidak. Nah, sedangkan yang anginnya kuat, nah, ditemukan positifnya 0. Artinya apa? Anginnya kuat, tidak pernah bermain bola. Nah, yang ada 2 min. Kenapa kok 2 min? Karena anginnya kuat, keputusan bermain bolanya tidak semua. Nah, oke, kemudian sama menghitung entropinya. Entropinya ada di mana? Nah, ini ya. Hitung. Nah, hitung ini 3 ya, ini ya. Nah, ini nolnya dapatnya dari mana? Nolnya dapat dari ini ya.
Nah, karena ini lemah. Kemudian tiganya dapatnya dari mana nih? Tiganya dapatnya dari ini ya, sebelahnya. Nah, karena ini menghitung dulu yang anginnya lemah. Oke, setelah dapatan kita lanjut menghitung yang kuat. Ya, yang kalau tadi anginnya lemah, sekarang kita ke yang anginnya kuat. Ya, sudah sama. Tinggal dimasukkan di perhitungan entropinya ya. Dua ini dapatnya dari mana? Dua ini ya. Dua yang tidak. Nah, kemudian nol dapatnya dari mana? Ini ya. Nah, sehingga dapatkan angka nol. Nah, oke, perhitungan di atribut angin selesai. Kemudian kita lanjut ke perhitungan gennya angin ya. Perhitungan gen angin bagaimana perhitungan gen angin? Ya ini sebenarnya sama ya. Nah, perhitungannya ya. Ini entropi yang anginnya lemah. Anginnya lemah kan 3/5. Yang mana sih lemah ya? Ini ya, 3. Kok pernya kok per 5 ya kan penjumlahan ya. Total keseluruhan atribut angin ada berapa? Ada 5. Ya, 4, 5, 6, 10, 14. Ya. Kemudian entropinya yang anginnya kuat 2. Dapatnya dari mana? Ini ya, 2. Nah, dikalikan jumlah entropinya, nilai entropinya berapa? 0 semua nih. Ini 0. Yang lemah juga 0. Ya dimasukkan sehingga dapat angka ini ya 0,970 ya gen angin. Ya kemudian kita menghitung lagi atribut yang lainnya ya. Kalau tadi angin, sekarang kelembaban. Ya ini langsung saja ya, ini karena waktunya juga sudah 17 menit ya. Ini dihitung ya yang kelembaban berapa. Ya ini di cut lagi yang dari sama seperti ini 4, 5, 6, 10, 14. Saya ambil ya diletakkan di sini. Nah, jadi kita menghitung nih yang kelembabannya apa dulu nih, kan ada tinggi sama normal. Kita menghitung yang normal dulu ya, menghitung yang normal sehingga didapatkan entropinya 0,918 ya. Setelah menghitung yang normal, menghitung yang tinggi ya. Yang tinggi didapat entropinya 1. Nah, ini sudah menarik nih, kok tadi 0 sekarang 1 ya. Efeknya seperti apa? Nanti kita lihat. Sebetulnya sudah bisa terlihat dari sini juga nih. Kenapa kok 1? Karena jumlah ya dan tidaknya sama. Ya, ini seperti di pertemuan pertama nilainya 1. Kalau jumlah masing-masing nilai masing-masing atribut jumlahnya sama ya. Ya-nya 1, tidaknya juga 1. Nah, kemudian menghitung G-nya. Nah, G-nya dapat angka sekian ya, 0,192. Nah, kemudian ya, lanjut ke atribut yang lain ya, atribut yang lain. Ya. Atribut yang lain itu apa? Kelembaban ya. Ini tadi kelembaban udah ya. Cuaca hujan, temperatur berarti ya, temperatur. Ya, temperatur. Nah, betul ya. Kelembaban udah, angin udah, sekarang ke temperatur. Ya, kita lanjut ke perhitungan atribut temperatur, tapi yang cuacanya S-nya cuacanya hujan ya. Ya, jadi seperti ini ya. S-nya cuaca, temperatur ya. Nah, jadi saya ringkas seperti ini ya. Ya, jadi yang temperatur itu ada dua nilai ya, sejuk dan dingin. Ini ya. Ya, kemudian sama kita menghitung entropinya ya, dapat angka 1 ya, dapat angka 1. Kenapa kok 1? Yang entropinya temperaturnya dingin ya. Ya dan tidaknya nilainya sama. Kalau sudah dingin sudah berarti kita menghitung apa lagi? Ya, sejuk ya. Ya, sejuk dihitung
nanti dapat angka sekian ya, 0,918. Nah, sehingga dihitung perhitungan gen temperatur ya 0,0192. Nah, sama kita membuat rekapnya. Nah, rekapnya sama. Ya, jadi atributnya ya, S-nya itu cuaca ya. Cuacanya hujan. Ya, tadi jumlahnya 5. Terdiri dari 3 ya, 2 tidak. Ya, yang mempengaruhi cuaca apa? Angin, kelembaban, dan temperatur. Nah, nanti tinggal dimasukkan ya seperti rekapan yang sebelumnya. Ya, nanti kita mencari yang gennya paling besar. Yang gennya paling besar yang mana? Yang angin. Ya, jadi yang mempengaruhi ya atribut yang mempengaruhi cuaca itu adalah angin. Ya, gandeng rentengnya, gandeng renteng itu apa ya? Berantainya yang pertama yang mempengaruhi itu kan cuaca. Ya. Setelah yang mempengaruhi cuaca itu adalah angin. Maka gen yang paling besar ya yaitu angin itu menjadi internal node ya yang nomor 1.1 ya. Kemudian yang nol gimana? Yang nol berarti menjadi leaf node ya. Ini ya. Anginnya lemah dan kuat. Nah, jadi jika digambarkan seperti apa? Seperti ini ya. Leaf node. Nah, jadi angin satu-satu ya. Nih. Kemudian leaf node-nya yang mana? Leaf node-nya yang lemah dan kuat. Ya, lemah dan kuat. Ya tidak. Ini menjadi leaf node. Oke, selesai. Berarti kita tinggal kurang menghitung di internal node nomor 1.3. Nah, yuk kita menghitung. Nah, sama berarti yang hujan mendung selesai, kita mensoroti yang cerah saja sekarang ya. Tabel ini, tabel awal kita ambil yang cerah ya, nomor 1, 2, 8, 9, 11 ya. 1, 2, 8, 9, 11 ya. Dicoret yang mendung sama hujan ya. 1, 2, 8, 9, 11 ya. Sama nih ya. Cerah ya. Jadi yang tidak dicoret ini ya, saya ambil kita masukkan ke sini ya. Sama. Nah, dia dibuat notasi ya, notasinya 2 plus 2 ya, 3 min, 3 tidak. Nah, seperti biasa menghitung entropi total. Dapat angka ini ya 0,970. Nah, kemudian kita menghitung yang mempengaruhi ya di cuaca cerah itu apa sih? Di atribut lain ya, sama kita menghitung dari yang cuaca cerah dengan angin ya. Anginnya yang lemah dan kuat ya, ini ya. Nah, 1, 2, 8, 9, 11 nah, sama dengan yang ini. 1, 2, 8, 9, 11. Oke. Di sini anginnya ya, saya cut, saya pindah di sini, saya copy paste saja lah ya. Kemudian kita menghitung sama ya, notasinya dulu sehingga mendapat angka entropinya. Entropi anginnya lemah ya. Ketemu, kemudian lanjut ke entropi yang anginnya kuat, nah, dapat angka 1. Kemudian menghitung gennya angin ya, gen seperti biasa, nah, dapat angka 0,0192 ya. Kemudian kita menghitung yang kelembaban. Tadi angin sudah, sekarang kelembaban. Kelembaban gimana? Sama ya, sama ya. Kita menghitung yang normal dulu ya. Yang normal ini ada tinggi sama normal ya. Normal dihitung dapat angka entropinya 0. Nah, kemudian lanjut yang tinggi juga dapat angka 0. Nah, berarti calon-calon leaf node ini nanti ya. Ya, dapat gen selesai 0,970. Nah, kemudian lanjut ke atribut kelembaban udah, angin udah, lanjut ke temperatur. Nah, temperatur juga sama, nanti dihitung
Entropinya dapat angka 0 nanti ya, leaf node juga nih ya. Temperatur yang sejuk gimana jumlahnya tadi yang dingin ya. Sekarang yang sejuk. Sejuk angka 1. Kemudian yang terakhir panas. Panas dapat angka 0, leaf node lagi nih. Nah, kemudian dihitung gennya dapat angka sekian dan dibuat tabel lagi ya, dibuat tabel lagi ya. Setelah cuacanya cerah, yang mempengaruhi berikutnya gennya yang paling besar yaitu di atribut kelembaban ya. Ini ya, nilainya 0,970. Jadi ini menjadi internal node 1.3. Nah, 1.3 yang kelembaban ya. Dan di sini ada yang nilainya 0 nih, nilainya entropinya 0. Berarti ini menjadi leaf node. Ya. Jika digambarkan berarti seperti ini ya. Ya. Kalau kelembabannya normal, hasilnya ya. Ini yang mana sih? Kelembabannya normal, putusan bermain bolanya ya. Ya. Kalau kelembabannya tinggi, putusan bermain bolanya tidak. Yang mana? Yang ini. Oke ya, berarti selesai perhitungan entropi. Sebelumnya menghitung gen dulu sehingga mendapat ya decision tree menggunakan algoritma ID3. Ya, jadi ini bisa dibayangkan kalau ini datanya masih sederhana saja ya. Hanya 14 keputusan bermain bola. Bagaimana kalau datanya itu data laporan keuangan, data transaksi ya. Kita akan mengambil pola-polanya decision tree. Ini baru contoh yang paling sederhana ya. Oke, mungkin gitu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanyakan bisa tuliskan di komentar. Saya akhiri, jangan lupa untuk happy coding.